Halo Bapak Ibu, selamat pagi, salam digitalisasi. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, bagaimana pabrik dari die casting aluminium otomotif akhirnya mengadopsi smart manufacturing dalam proses produksinya, kebetulan dengan menggunakan metode high pressure die casting machine atau HPDC. Ya, ini menuju smart manufacturing. Nah, kita harus tahu dulu nih, mengenal dulu bagaimana Key Performance Indicator atau KPI dari sebuah pabrik die casting aluminium untuk otomotif yang paling kekinian, yang paling latest, yang paling update. Di mana semua model AI saat ini, ya, datasetnya atau library-nya, beberapa tahun ini menuju ke arah sana, berkembang ke arah sana. Ya, berikut beberapa KPI yang latest, yang update, yang paling kekinian yang kita bisa share kepada Bapak Ibu. Pertama adalah menyangkut efisiensi dan produktivitas di lantai produksi. Satu adalah Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Ya, kita tahu ini adalah scoring kehandalan lantai produksi kita seperti apa. Kedua adalah yield rate. Ya, yield ini terkait dengan efektivitas raw material yang kita gunakan selama proses produksi. Kemudian adalah cycle time. Ini menyangkut kestabilan proses yang kita punya sehingga tetap optimum tiap hari, tiap shift ya. Kemudian adalah information tentang downtime. Ya, downtime ini adalah musuh dari pabrik ya. Ini harus kita juga dapatkan informasinya. Kelima adalah throughput atau output atau achievement dari production. Nah, kemudian bicara tentang kualitas, ini KPI juga harus dimiliki. Pertama adalah defect rate. Ya, ini menyangkut bagaimana tingkat kualitas non-conforming product compare to result hasil produksi seperti itu. Kedua adalah first pass yield-nya seperti apa. Ya, ketiga adalah scrap rate-nya seperti apa. Keempat adalah PPM atau part per million, itu akan menggambarkan bagaimana kondisi kita saat ini, apakah achieve atau misalnya masih banyak problem-problem quality. Nah, kalau menyangkut keuangan, pertama adalah cost per unit. Nah, ini adalah perjuangan setiap pabrik gimana caranya supaya bisa dapat cost per unit. Apalagi kalau itu bisa didapat secara real time. Wow, keren banget kalau bisa melakukannya dengan real time. Kedua adalah return of investment atau ROI. Nah, ini juga masih berlaku. Ketiga adalah gross marginnya seperti apa. Ya, kita punya margin dari proses produksi seperti apa. Keempat adalah adopsi dari industrial 4.0 teknologi. Ini sesuatu yang baru. Nah, kita juga harus mengukur bagaimana kita sudah mengadopsi perkembangan ya, tantangan zaman ya, kemudian apa yang kita injak saat ini, yakni adalah industrial 4.0. Kelima adalah investment kita terhadap R&D seperti apa. Ya, kita sudah memperhitungkan segala sesuatu dengan R&D di masa depan atau bagaimana. Keenam adalah collaboration dengan teknologi partner. Nah, ini juga memberikan satu pengukuran ya. Diharapkan kita bisa mengukur itu dan menjadikannya sebagai KPI. Nah, bicara tentang sustainability atau keberlangsungan. Nah, pertama adalah tentu energy consumption. Kita harus mengukur bagaimana penggunaan energi selama pabrik ini jalan. Ya, kedua adalah program waste reduction kita seperti apa. Ya, ketiga adalah water consumption. Ya, ini juga sustainability. Keempat adalah pengukuran terhadap polutan CO2 dan segala macam selama kita jalan dengan pabrik kita. Menyangkut keterampilan dan motivasi tenaga kerja, menurut KPI kekinian ini juga harus dijadikan satu patokan kita sebagai key performance indicator. Nomor satu adalah employee training kita seperti apa. Bagaimana frekuensi kita melakukan training setiap bulan, setiap tahun, dan akhirnya akan alignment dengan hasil efektivitas produksi kita. Nah, kedua adalah employee satisfaction-nya seperti apa. Kita juga harus mendapatkan scoring ini. Dan ketiga adalah safety incident. Ya, sejauh mana kita memperhatikan safety dan frekuensi terjadinya insiden seperti apa. Nah, kita harapkan dengan mengadopsi KPI-KPI yang terkini, yang update, yang latest ya, ini juga searah dengan bagaimana dunia berjalan. Especially untuk dunia manufacturing, menuju smart manufacturing. Jangan sampai kita tidak relevan, tidak alignment dengan perjalanan smart manufacturing. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengadopsi atau beberapa di antaranya belum? Jika belum, maka buruan tingkatkan proses maturity bisnis di tempat Bapak Ibu dan adopsi secepat mungkin KPI-KPI yang saya sampaikan di atas. Dengan begitu, kita akan mempunyai masa depan pabrik yang lebih baik dan tetap relevan, tetap bisa bersaing. Terima kasih, salam digitalisasi.